بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Bapak dan semua kita yang hadir di sini insyaallah melalui daripada Zoom, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patah lagi kemudian ini masih di awal-awal bulan ya. Di awal bulan Jumadal Ula atau Jumadil Awal. Sekarang masuk tanggal 2 ya. Dan tentunya sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah ada sunnah yang kita mengharap ya. Nabi mencontohkan kita berdoa kepada Allah setiap di awal bulan, walaupun secara zahir hadis ketika melihat hilal itu maka kita dianjurkan untuk berdoa. Di antara doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam وبالتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini ya, pada waktu-waktu sebulan ke depan ini bil amni wal iman, dengan rasa aman dan keimanan ya, dengan keamanan dan keimanan, wa bis salamati wal islam, dan juga dengan keselamatan Islam. Artinya amaliyah kita secara batin dan secara zahir, lahir dan batin kita benar-benar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bit taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan selalu mendapatkan kelayakan hidayatut taufik. Ya, karena memang pada perjalanan kita ini ya, pada umur, pada kesehatan, pada kelapangan harta maupun waktu kita, kalau kemudian sesaat saja kita tidak terlayakkan daripada hidayatut taufik, maka disitulah awal kesusahan kita ya, awal kesulitan kita, bahkan awal daripada kelalaian kita daripada zikir, daripada fikir, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita saksikan membuat kita sibuk, sehingga mulai pada awalnya lalai, menunda-nunda ya. Nah, maka ini semua akan dimudahkan ya, tidak akan dimudahkan kecuali orang-orang yang memang layak mendapatkan hidayatut taufik. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah ya, wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya, dengan mengharap hidayatut taufik, petunjuk Allah kepada hal-hal yang dicintai ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti apa hawa-hawa nafsu kita ya. Karena sesuatu yang kita cintai belum tentu Allah mencintainya, tetapi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu memang terkadang belum tentu kita menyenanginya, menyukainya, tetapi itu mutlak baiknya pasti kepada makhluknya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Jadi terkadang kita mengira sesuatu ini kayaknya nggak perlu, ya, kayaknya kita tidak suka, ya, padahal sesuatu itu sesungguhnya akan membuat kita lebih baik pada kehidupan yang lebih baik, ya.
pada keadaan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan yang Allah sedang berikan kepada kita. Atau sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan terkadang tidak sedikit daripada perkara-perkara yang kelihatannya menyenangkan, ya, yang kelihatannya membahagiakan, tapi ternyata itu lebih akan menjadi kesulitan buat kita, ya. Karena kenapa? Karena kelalaian kita, karena kurang bersyukurnya kita, karena hilangnya keberkahan, ya, karena hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara itu, ya. Apalagi kalau memang sejak awalnya sudah tidak bermula dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan kullu amrin ribal lam yubda bil basmalah fa huwa aqta. Semua perkara yang kemudian tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengakuan di situ, ya, apalagi terhadap nikmat, maka waliyadu billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah awal daripada terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah sudah terputus, maka perkara-perkara yang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya mudah, maka akan berlaku sebaliknya, ya, kelihatannya senang tapi ternyata sempit, ya, ternyata muncul banyak permasalahan, sedikit enaknya banyak sulitnya, ya. Ataupun kemudian kayaknya mudah kok, ternyata yakni banyak sekali kendala-kendala kesusahannya. Itulah ketika manusia lupa, tidak benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal, dia menyandarkan dirinya kepada hal-hal yang dia miliki, hal-hal yang dia rasa ini sudah menjadi kekuatan, ya, yang cukup untuk melakukan satu urusan-urusan dunianya misalnya. Sehingga ini harus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab yang benar. Seorang yang bertauhid kepada Allah, ya, hatinya harus selalu engah. Hatinya harus selalu sadar. Dan bukti engahnya seseorang itu, ya, sadarnya seseorang terhadap urusan ini, maka memang tidak ada jalan lain kecuali memang senantiasa yakni melihat apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tuntunan daripada sunnah Nabi SAW itu banyak mengajarkan daripada kita berdoa sebelum melakukan sesuatu, ketika akan melakukan sesuatu, ya, sehingga hati ini benar-benar terpelihara daripada ujub, daripada takabbur, daripada kesombongan, daripada kelalaian, daripada tinggi hati, daripada sum'ah, daripada merendahkan, ya, daripada jumawa, ya. Nah, ini maka hal-hal yang kemudian mudah-mudahan, ya, dengan kita bersungguh-sungguh di setiap awal bulan Hijriah mengamalkan sunnah daripada berdoa ini, ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yakni kemudian benar-benar akan melayakkan secara lahir dan batin kita terhadap kesempatan hidup ataupun kesempatan sehat, kesempatan harta yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah azza wa jal, ya, tema yang diamanahkan kepada kami pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menyikapi kesenangan, ya. Ya, karena kesenangan juga adalah bagian daripada ujian sesungguhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya bacakan di depan mukaddimah tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap yang jiwa itu, ya, pasti akan merasakan kematian. Ya, ujungnya, endingnya adalah kematian. Ya. Bahkan sekalipun yang kemudian Allah takdirkan memiliki umur yang panjang juga akhirnya akan mati. Ya. Siapa umurnya yang panjang? Yang paling panjang umurnya adalah iblis. Ya. Karena iblis kemudian ketika dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala daripada pengingkarannya, menjalankan perintah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, dan sujud itu adalah bagian daripada perintah Allah untuk mengagungkan, ya, memuliakan Nabi Adam,
ya, bukan menyembah kepada Nabi Adam, tapi itu adalah perintah Allah untuk kemudian memberikan isyarat kemuliaan kepada Adam alaihissalam, ya. Lalu kemudian dia mengingkari perintah itu dengan berbagai macam alasan, ya, yang kemudian terbongkar, ya. Alasan sesungguhnya adalah kesombongan dia. Dia menganggap Adam ini tidak lebih baik daripada dia. Ya. Dia tercipta daripada api dan Adam sendiri dari tanah. Walhasil kemudian ketika jatuh laknat Allah kepada dia masih sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keadaan yang mengerikan, ya. Karena terkadang seseorang itu merasa dia berada pada kesenangan, kebahagiaan, ya. Lalu kayaknya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah bagian daripada jebakan, ya. Istidraj atau istilahnya, ya. Di mana seseorang mendapatkan nikmat itu akan membuat dia semakin sesat, semakin jauh. Dan itulah yang terjadi kepada iblis, laknatullah. Ya, iblis sempat berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku, tangguhkan umurku, ajalku sampai hari kebangkitan. Ya, jadi dia sampai hari kiamat. Ya. Maka ini adalah bagian yang kemudian Allah menegaskan semuanya juga akan menemui kematian. Ya. Hatta iblis sekalipun. Tapi kemudian Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Maka kami akan menguji kalian itu dengan satu hal keburukan ataupun, ya, yang menyulitkan kita ataupun berupa kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan hidup. Ya, dan sesungguhnya itu menjadi fitnah, ya, cobaan. Nah, disinilah para ulama menjelaskan bahwasanya ujian itu, ya, bukan hanya kesulitan-kesulitan hidup, ya. Walaupun seseorang terkadang memang hatinya terlalaikan, ya. Kalau kena musibah, ya, baru dia agak terasa mendapatkan peringatan dan sebagainya. Tetapi berapa banyak di antara kita ketika hidupnya senang-senang saja, banyak hartanya, ya, sehat-sehat saja, ya. Padahal kalau mau dievaluasi dia banyak kekurangannya, kelalaiannya, ya. Yakni tidak taatnya ataupun pengingkarannya terhadap syiar, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka waliyadzubillah sesungguhnya dia benar-benar sedang diuji dengan kesenangan itu, ya. Kalau dia semakin lalai, semakin jauh, maka waliyadzubillah, ya, pengalaman itu telah ada pada iblis. Jadi artinya kalau kita mengukur, ya, kalau cuma untuk senang-senang saja semasa di dunia, maka yakni mungkin iblis lebih enak, ya, dia panjang umurnya, ya. Ataupun kalau kita ukur daripada para raja terdahulu, ya, maksudnya seperti Fir'aun ataupun Qarun, ya, yang mereka memiliki umur lebih ratusan tahun, ya. Karena dalam riwayat Nabi Musa dan Harun itu berdakwah kepada Fir'aun itu lebih daripada hampir 500 tahun, ya. Berarti umurnya Fir'aun itu berapa panjangnya. Jadi kalau kita yang sekarang umur umat Nabi SAW yang bocorannya cuma 60-70 tahun, ya, lalu kemudian lupa daratan dengan kesenangan hidup, waliyadzubillah, sungguh kita benar-benar binasa. Tidak ada apa-apanya dengan keadaan-keadaan umat terdahulu yang mereka lebih banyak senengnya, ya. Lah kita kalaupun senang paling banter 60-70 tahun. Waliyadzubillah. Sehingga di sini Allah mengingatkan kita, dan inilah yang kemudian menjadi apa yang kemudian harus kita persiapkan, kita maksimalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesenangan-kesenangan hidup, dengan kelapangan harta, ya. Karena sesungguhnya ketika adanya kelapangan harta, ya, kesenangan hidup, seseorang itu memang mindsetnya yang harus ditimbulkan, ya. Ya, kata di antaranya para ulama menyebutkan, ya, bentuk dalamnya keilmuan seseorang, ya, benarnya tauhid seseorang, maka ketika dia menghadapi kesulitan hidup, ya, maka dia menganggap ini sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malah sebaliknya, ya. Jadi ketika mendapati kesulitan hidup,
dia menganggap ini sebagai nikmat. Ya. Ini ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ketika dia sedang mendapatkan kelapangan hidup, maka sesungguhnya itu adalah ujian bagi dia, cobaan. Ya. Karena kenapa? Karena kalau musibah biasanya kebanyakan orang akan cepat untuk kembalinya, maksudnya teringatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika inilah kata para sahabat, kami diuji, ya, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau menyatakan ketika kami itu diuji dengan ujian, ya, kesulitan hidup, ya, kesusahan, bahkan penyiksaan dan sebagainya, kami bisa bersabar. Tetapi ketika kami diberikan adanya kelapangan, kesenangan, kemenangan, maka disitulah awal muncul daripada permasalahan-permasalahan di antara kaum muslimin, munculnya hasad dan sebagainya. Ya, maka sesungguhnya ujian kesenangan hidup, ya, kemudahan dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang lebih berat sesungguhnya dibandingkan, ya, lebih berat untuk istiqomah menjaga ingatnya, taatnya kepada Allah, ya, dibanding seseorang yang kemudian dia diuji dengan kesulitan hidup. Ya. Nah, bahkan Nabi menyatakan inna likulli ummatin fitnah. Ya, sesungguhnya setiap umat itu punya cobaannya masing-masing, ya, punya ujian daripada yang bisa menyesatkan dia. Jadi kalau kita mendapati, ya, fitnah, karena seseorang itu terkadang fitnah itu lebih langsung kepada kesulitan. Jadi muqaddimahnya fitnah seorang yang bertauhid kepada Allah adalah ketika dia berada pada satu keadaan susah dia, senang dia, ya, memiliki harta atau tidak memiliki harta dia, maka itu menjadi fitnah baginya ketika dia mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berani meninggalkan perintah Allah. Ya. Jadi kata Nabi SAW, setiap umat itu punya fitnah, ujian ataupun cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni punya fitnah-fitnah tersendiri. Tapi Nabi mengingatkan kepada umatnya, wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Dan fitnah bagi umatku ini, ya, yang menyebabkan banyaknya hal-hal yang menjerumuskan kepada kesesatan, ya, bahkan dalam hadis itu fitnatan kaqita'il lailil mudlim, ya, fitnah yang begitu dahsyat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah dengan fitnah harta. Ya, harta dunia ini adalah yang benar-benar memecah belah di antara kaum muslimin. Ya. Urusan-urusan ini terkadang tidak bisa langga karena adanya keinginan, ambisi terhadap kepemilikan daripada harta dan kekuasaan itu. Nah, ya, sehingga ini yang perlu message yang kita perlu sadarkan segera. Ya. Jadi ketika ada kesulitan hidup, sesungguhnya di situ ada peluang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Karena tidak sedikit pun daripada hal-hal yang menyusahkan seorang yang bertauhid kepada Allah kecuali Allah memberikan kemudahan selanjutnya, ya, ataupun memberikan kafarah, kemuliaan, ya, penggugur dosa, ya, walau hanya sekedar tertusuk duri di jalan, ya, apalagi hal-hal yang lebih besar, ya, seperti keadaan musibah yang melanda saat ini, ya, pada saudara kita di Cianjur, ya, maka di sini ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan tentunya di antara hal yang paling besar daripada kejadian-kejadian musibah adalah untuk menimbulkan rasa takut sehingga manusia itu, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Sesungguhnya kami tidak menampakkan ataupun mengutus daripada tanda-tanda kekuasaan kami, apa yang terjadi di alam semesta ini, ya, seperti halnya gerhana bulan, ya, pokoknya kejadian-kejadian yang kemudian itu menghebohkan dan juga bencana alam. Ini adalah bagian daripada peringatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan ini, ataupun kita yakni secara langsung merasakannya,
Ya, karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana umat terdahulu. Ya, dalam hal perkara musibah, bencana alam. Ya. Ya, kalau umat terdahulu terkena dengan bencana alam ataupun bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala memang sudah secara spesifik, ya, secara definitif, ya, yang akan mengena hanya orang-orang yang zalim, hanya orang-orang yang kemudian mengingkari daripada panggilan Allah dan Rasulnya, dan bahkan orang-orang yang beriman diberikan bocoran untuk meninggalkan negeri itu ketika azab Allah akan datang kepada satu negeri. Dan biasanya adalah benar-benar dibuat hancur sehancur-hancurnya. Tapi kemudian bagi umat Nabi SAW tidak seperti itu. Ya. Allah akan menampakkan ya ujian-ujian daripada musibah bencana alam ini hanya sebagian-sebagian saja daripada wilayah itu, yang kemudian ya semua harus mengambil pelajaran. Semua akan ada konsekuensi. Ya. Dan tidak mesti orang yang kemudian tertimpa musibah berarti dia adalah orang yang ingkar kepada Allah. Tidak, ya, karena umat Nabi SAW bisa saja dia juga mendapatkan ujian daripada fitnah disebabkan kelalaian daripada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini juga menyebabkan fitnah. Fitnah apa? Di mana Allah tidak menjatuhkan azab itu hanya mengenai orang-orang yang zalim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian, khawatirlah kalian, ya, terhadap satu fitnah ataupun azab Allah itu menimpa terhadap satu penduduk negeri ataupun wilayah daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada orang-orang soleh yang juga kita saksikan dia juga akan terkena daripada bencana itu. Ya. Kekhawatirannya apa? Jangan sampai ketika terjadinya musibah itu kita tidak sedang dalam berada ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi husnul khatimah. Kalau orang-orang yang dalam senantiasa taat kepada Allah, maka dia pasti akan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ketika ajalnya sampai pada musibah-musibah itu terjadi, bisa jadi itu adalah bagian daripada keputusan Allah, yakni yang benar-benar jatuh kepadanya, ya, dia su'ul khatimah ataupun dia memang termasuk golongan orang-orang yang ingkar dan sesat itu. Nah, sehingga inilah yang menjadi ujiannya. Semua kita harus mengambil pelajaran penting. Ya. Nah, adapun bagi kesenangan hidup, kata para sahabat, justru ini ujian yang memang sangat berat karena banyak di antara orang itu lalai. Ya, ketika banyaknya kelapangan harta, ya, banyaknya hal-hal yang kemudian dia miliki daripada urusan dunia ini, kemudian dia terlalaikan untuk memaksimalkannya. Ya, makanya bagaimana SOP-nya? Ya, seseorang yang memiliki kelapangan harta, maka dia hendaknya benar-benar merencanakannya. Ya. Dia harus memenuhi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan hanya dua kepada orang-orang yang ingkar kepada nikmat. Ya. Jadi orang-orang yang diuji dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kelapangan harta, sehat, ya, apa-apa yang kemudian menjadi kebunahan daripada urusan dunia ini, maka Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Seseorang yang kemudian, ya, dia ketika dia bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dia di sini, menambah di sini bisa menambah kebaikannya, ya, ataupun juga menambah harta daripada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang itu terkadang hartanya terus bertambah tapi tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut, maka waliyadu billah, berarti dia termasuk golongan yang ingkar. Tapi makna yang sesungguhnya adalah daripada tambahnya daripada orang yang benar bersyukur kepada Allah adalah membuat dia semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Namun ketika orang-orang itu ingkar, ya, kalau kalian ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, ya. Maksud kufur terhadap nikmat Allah ini juga artinya dia memang tidak memenuhi syarat dan rukun-rukun daripada syukur itu. Jadi syukur itu ada rukunnya. Ya. Yang orang yang terbukti bersyukur itu dia harus memperhatikan keadaan ini. Ya. Maka para ulama di antara membahas ada 3 rukun orang yang bersyukur itu.
Ya, begitu juga yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini. Ya, dalam tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi Kalamil Mannan, Al-Imam As-Sa'di beliau menyatakan seorang yang bersyukur itu maka dia juga harus memenuhi tiga rukun atau tiga persyaratannya. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama beliau menyatakan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kemudian mengakui ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. I'tiraful qalbi fi ni'amillah. Hatinya itu benar-benar mengakui. Jadi jangan sampai ketika ada kemewahan harta yang dia miliki, dia benar-benar tidak mengakui ini adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya jangan sampai lalai, terutama adalah ketika kita diuji dengan banyaknya harta dan mungkin harta itu kita dapatkan daripada potensi ataupun hal-hal yang memang kita miliki dan sangat sangat dibutuhkan oleh manusia, keahlian kita itu misalnya, ya, kepintaran kita, kecerdasan kita terhadap satu bidang urusan-urusan dunia ini, ya, kita termasuk orang yang ahli. Tidak sedikit di antara kita menyepelekan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kelapangan harta itu, dan padahal ya apa yang dia sombongkan ilmunya itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu hasil daripada dunia yang dia miliki, ya, kok bisa dia melupakannya? Maka kata Imam As-Sa'di, ya, ini yang perlu diperhatikan, ya. Orang bisa tergagalkan daripada syukur kepada Allah, ya. Bisa jadi, ya, secara zahirnya mungkin, ya, dia misalnya kalau ada proyek lalu jebol, dia mengundang fakir miskin dan sebagainya, ya. Bisa jadi kalau hatinya gagal sejak awal ini mengakui daripada kehendak Allah, ya, maka di situ biasanya, ya, bisa jadi hanya sekedar mengikuti tradisi saja, ya, mengikuti tradisi. Jadi tidak benar-benar dalam hatinya dia mengundang, ataupun kadang-kadang ingin menampakkan, lagi ada proyek jebol nih kayaknya nih, ya, undang-undang makan, raktir temannya dan sebagainya. Ya, ini kenapa seremonial ini bermunculan? Basa-basi lah, bisa katakan ini basa-basi, bersyukurnya basa-basi. Hanya ingin supaya manusia itu tahu dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang sedang mendapatkan kesuksesan misalnya. Waliyadzubillah. Maka ini adalah berawal daripada kegagalan hatinya mengakui nikmat ini, ya, benar-benar, ya, tidak akan sampai kepadanya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tiraful qalbi fi ni'amillahi jalla jalaluhu. Yang kedua, ya, seseorang itu juga harus menjaga bukti pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi urusan daripada kesadaran hatinya, ya, maka ini juga berawal daripada lisannya. Ya. Jadi kesyukuran seseorang terhadap satu nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dapat diukur bagaimana dia pada lisannya itu memuji selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ucapan minimal ketika mendapatkan kesenangan, ya, tentunya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Tetapi lebih luas lagi daripada hal itu, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, tapi dia selalu menjaga lisannya dengan berzikir, dengan memperbaiki ibadahnya kepada Allah, ya. Karena ibadah kepada Allah juga ada ibadah-ibadah yang memang secara lisan, ya. Bahkan sholat itu adalah ibadah yang lengkap, ada ibadah hatinya, ada ibadah lisannya, ada ibadah perbuatannya, daripada secara jasadiahnya, sujudnya, rukuknya, ya, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lisannya ini selalu diatur, ya. Jadi bukan malah dia mencemooh orang, merendahkan orang lain. Nah, ini maka perkara-perkara yang bahkan Nabi menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, di antara bukti orang yang bersyukur itu maka dia juga pasti akan terjaga lisannya, ya. Karena itu bukti imannya, pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi as-sana'u 'ala Allah biha. Ya, dengan nikmat itu dia selalu menjaga prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya pula bisa dimaknai banyaknya bisa bersyukur, bisa memuji kepada Allah, maka sedikitnya jangan sampai juga kita mengeluh, ya. Jadi ada orang ketika banyak mendapatkan harta dunia ini, dia bisa dengan mudah
mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah lisannya, ya. Tetapi ketika mulai terbatas sedikit, ya, tidak sebagaimana biasanya, maka waliyadzubillah mungkin mulai muncul prasangka buruknya, ya. Mulai muncul prasangkanya kepada Allah sehingga membatasi dia tidak lagi mengucapkan pujian kepada Allah sebagaimana, ya, rasa yang dia ucapkan kepada Allah ketika dia dapat kelapangan. Padahal dalam segala keadaan kita tetap harus menjaga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Seseorang ketika diuji dengan kelapangan harta, ya, dengan kemuliaan yang ada pada dirinya, ya, lalu kemudian dia menyatakan, ya, Allah memuliakanku. Ya. Wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah benar-benar memuliakanku. Dia bisa mengakui itu. Tapi kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya. Tapi kalau mulai Allah membatasi rezekinya, ya, agak seret sedikit, tidak cukup, ya, maka dia mulai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan fa yaqulu rabbi ahanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada di antara kita yang mengucapkan sungguhnya Allah sedang menghinakanku. Ya. Dia bukan introspeksi. Padahal pada saat-saat yang sulit seorang itu harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi dirinya, ya. Karena manuzila bala illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Karena sesungguhnya bala, musibah, ya, itu tidak akan menimpa terhadap diri seseorang ataupun satu kaum kecuali di situ memang ada dosa, ada pengingkaran, ada kufur terhadap nikmat, ada kesesatan, ya, ada kelalaian yang kemudian itu tidak akan diangkat, disudahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, ya, terbukti orang-orang itu kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah atau kembali kepada Allah dia benar-benar selalu istiqomah, tetap istiqomah. Jadi ketika dia senang, kaya, dia ibadah kepada Allah, ketika sulit semakin kencang ibadahnya kepada Allah karena semakin nampak kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini orang yang benar ketika ada beberapa keadaan ini, ya. Lalu kemudian bisa jadi dia pada saat itu terkena sedang bermaksiat, dia berhenti maksiat dan dia bertaubat kepada Allah, ya. Ini hal-hal yang terbukti orang benar-benar terjaga, dia termasuk golongan orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan-keadaan, terutama keadaan-keadaan yang sulit itu. Nah, yang ketiga kata para ulama, ya, terutama juga dinukil oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, yakni pembuktian harta itu direncanakan, ya, untuk apa? Yakni fi sabilillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dimaksimalkan. Ya, tadi kalau ibadah hatinya mengakui nikmat ini daripada Allah, lalu lisannya benar-benar selalu memuji kepada Allah dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan, menjaga ucapan-ucapannya, ya, tidak merendahkan manusia dengan lisannya karena dia mungkin orang yang kaya, yang punya kekuasaan, punya jabatan dan sebagainya, ya. Maka juga dia harus membuktikan hartanya itu dibelanjakan. Nah, kalau dalam tafsirnya Imam Sa'di menggunakan, ya, menafsirkan dengan sarrafa fi mardatillahi subhanahu, sarrafaha, ya, menukarkannya, artinya membelanjakannya, ya, membelanjakan harta itu, ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya itu adalah benar-benar untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sudah menegaskan itu, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Allah menyatakan harta-harta yang kalian kumpulkan, yang kalian miliki, yang kalian nikmati itu semua, ya, dan juga anak dan istri kalian, ya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para lelaki, kepada para ayah, ya, maka sesungguhnya semua itu, ya, hanya bagian daripada perhiasan dunia semata, ya. Artinya di sini Allah mengingatkan kita jangan sampai capek-capek kita ngumpulin itu semasa di dunia ini, banyaknya harta ataupun kemewahan dan sebagainya, ya, ataupun memiliki anak dan istri, ya, keturunan yang banyak misalnya, yang ganteng-ganteng, ya, masya Allah, ya, istri yang cantik dan sebagainya, ya, itu hanya sebagai kebanggaan yang berhenti pada masa-masa kita hidup di dunia, ya.
tapi tidak memberikan efek yang nyata, ya. Nah, ini kata Allah, ya, tidak sampai kepada akhirat kita. Dan Allah mengingatkan dengan lafaz apa? Dengan firman-Nya, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan sesungguhnya yang benar-benar akan tetap tersisa daripada kenikmatan dunia yang kalian kumpulkan itu adalah yang ketika terbukti daripada harta dan anak-anak, ya, dan istri kita itu, ya, yang kemudian berbuah menjadi amal soleh, ya. Jadi harta, ya, yang akan tersisa, saldo yang benar-benar akan tersisa, misalnya, ya, ini punya saldo di bank kita 1 miliar, ya, maka dari 1 miliar itu mana yang kemudian kita manfaatkan di jalan Allah, ya, untuk perkara-perkara syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk amal soleh, maka itu yang akan menjadi saldonya di sisi Allah dan bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan bahkan Allah menyatakan itu adalah sebaik-baik pahala dan juga sebaik-baik impian, ya. Jadi sebaik-baik impian seseorang adalah ketika dia, ya, mendapatkan kemewahan daripada harta, daripada perhiasan dunia ini, mampu dia menjaga amanah itu benar-benar sampai bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita berinvestasi. Nah, ini juga menjadi muhasabah buat kita yang memiliki kelapangan harta. Jangan sampai seumur hidup kita tidak menyempatkan diri untuk berinvestasi yang jelas, ya, punya investasi yang jelas. Kalau pada urusan-urusan dunia kita kayaknya begitu jeli, ya, mana ada peluang-peluang bisnis itu kita ambil, kita kejar, kita buru. Tapi waliyadzubillah, jangan sampai kemudian Nabi sudah memberikan bocoran investasi akhirat, ya, yang benar-benar ini akan kekal, yang akan memberikan kemudahan kita ketika menghadap Allah, ya, sedikit pun kita tidak mengambil proyek ini, ya. Maka di antara secara ringkas, ya, saya sampaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW apa proyek-proyeknya. Jadi sikap seorang yang ketika dia mendapatkan kemewahan, kelapangan harta di dunia, jangan sampai tidak punya proyek yang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, di mana proyek ini, ya, benar-benar akan membuat dia mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi amal jariyah, ya. Apa itu amal jariyah? Amal yang semasa dia hidup pahalanya itu terus berlipat ganda, ya, memberikan efek. Jadi istilahnya kalau investasi kan begitu tuh, ya. Jadi passive income. Nah, gitu biasanya, ya. Karena orang sekarang ini senang betul, atau banyak yang orang tertipu karena dengan peluang-peluang bisnis passive income, gitu, ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, ya, cuma ngasih modal, ya, kemudian dia selalu mendapatkan keuntungan. Nah, di sini, ya, Nabi SAW sudah memberikan peluang kepada kita, ya, yang memiliki kelapangan harta untuk kemudian, ya, ini melakukan potensi ini, ya, mengambil proyek ini. Kata Nabi SAW di antaranya, ya, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, ya. Ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, ya. Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bi, wa waladun salih aw waladun salih yad'u lah, ya. Sedekah jariyah, jadi sedekah kita membelajarkan harta kita untuk kemaslahatan daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemaslahatan manusia pada umumnya. Ya, ini nanti dijelaskan lagi daripada hadis yang lain. Jadi turunan daripada sedekah jariyah itu ada secara definitif daripada hadis yang lain. Nabi menyatakan seperti misalnya ajra nahra, ya, mengalirkan sungai, ya. Jadi artinya ajra nahra, hafara bi'ra, menggali sumur, ya. Ini fasilitas-fasilitas yang secara umum, apalagi kalau fasilitas-fasilitas ini berada pada tempat-tempat masyarakat yang memang di situ jelas berada pada ketaatan kepada Allah, ya. Tapi secara umum ini adalah fasilitas-fasilitas hidup, ya, yang tidak bisa lepas daripada kehidupan, ya. Air ini, maka ini juga bagian daripada sedekah jariyah, ya. Ketika seorang melakukan proyek ini, ya, maka selama itu dipakai oleh manusia, ya, kemaslahatannya, maka itu akan terus mengalir. Bahkan dalam hadis itu wa huwa fi qabri,
Pahalanya tetap mengalir walaupun dia sudah berada dalam kuburnya, artinya sudah meninggal dunia. Ada juga wabana masjidah, membangun masjid, rumah-rumah Allah, tempat beribadah. Ya, dan tentunya ini turunannya adalah semua tempat-tempat yang di situ berpotensi untuk di situ berada para orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, para pejuang, para penolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian apalagi jadi fasilitas-fasilitas yang lain, waratha mushafa, ya, wakaf dengan mushaf. Nah, ini juga ya bagian daripada sedekah jariyah, ya, karena ini harus mengeluarkan harta untuk membeli mushaf ataupun mencetak mushaf itu kemudian disebarkan di tempat-tempat yang memang ya ini juga menjadi muhasabah, jangan sampai tidak tepat sasaran, ya. Jangan sampai hanya mushafnya cuma dibuat untuk perhiasan-perhiasan ataupun pajangan di rumah-rumah. Nah, makanya disumbangkan kepada tempat-tempat memang yang jelas di situ masyarakatnya, ada santrinya, ada pelajarnya yang kemudian membutuhkan untuk selalu siang dan malam melihat kepada mushaf, mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Nah, lalu kemudian apa lagi? Ya, ilmu yang bermanfaat dan juga waladun soleh yad'ulah. Nah, ini meninggalkan generasi-generasi yang soleh. Nah, ini juga menjadi muhasabah, ya, kepada kita yang memiliki kelapangan harta. Jangan sampai kemudian hanya memberikan kemewahan fasilitas dunia kepada anak-anak kita, tapi tidak benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas, ya, dalam hal mendidik mereka untuk mengarahkan mereka menjadi sebab, ya, mereka benar-benar kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, ini menjadi evaluasi besar kepada kita, ya, karena kemerosotan generasi sekarang ini adalah awal daripada kelalaian para orang tua, ya, yang mereka secara nasab, secara biologis memiliki anak-anak, tetapi mereka tidak mewarisi, ya, ideologi pemahaman yang benar. Karena apa? Terlambat memberikan pengasuhan, dan ini berhati-hati, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ya. Nabi SAW sudah mengingatkan kita bahwasanya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci, ya. Maka bapak dan ibunya, artinya kelalaian, ya, keterlambatan pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak sejak lahir sampai usia akil balik mereka lah yang membuat mereka kemudian besar, tumbuh, kembang, tidak menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah. Padahal lahir daripada rahim seorang yang bertauhid kepada Allah. Ya, kalau istilah kita, jadi artinya dia anak secara biologis tapi tidak secara ideologis. Nah, kalau meminjam istilah daripada para asatidzah di Hidayatullah di pesantren pada kajian-kajian sistematika wahyu, ya, jadi ideologis. Jadi orang-orang yang memiliki hanya memberi makan, minum, memberikan fasilitas hidup sebatas itu saja kepada anak-anak mereka, maka jangan salahkan kita hanya diakui secara biologis tapi tidak secara ideologis, ya. Karena secara ideologis ini yang akan memberikan pengaruh. Karena Nabi menyatakan waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang akan mendoakannya, ya. Kata para ulama, ini nasihat kepada orang tua dan juga kepada anak-anak, ya, kepada seorang anak. Nasihat kepada orang tua apa? Kalau ingin anaknya mendoakan, ya, semasa dia tua ataupun sepeninggal dia, setelah dia wafat, maka sejak buayan sampai sebelum akil balik maksimalkan pendidikan mereka yang memang mendatangkan asbab sehingga mereka kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan sebaliknya juga, ya, ada lafaz waladun soleh yad'ulah. Sifat anak yang soleh itu adalah di antara ciri utama anak yang soleh itu, dan ini nasihat kepada kita, ya, kepada para anak yang kemudian sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya, jangan kemudian lalai untuk mendoakan kedua orang tuanya. Karena bukti kesolehan seseorang adalah sejauh mana, sebanyak mana dia banyak mendoakan kedua orang tuanya. Ya, sehingga ini hal-hal yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi perenungan, ya, bisa menjadi hal-hal yang kita atur kembali, ya, sikap-sikap yang perlu kita telaah kembali terhadap perjalanan hidup kita, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, terhadap nikmat yang diberikan kepada kita ini benar-benar menjadi ujian yang membuat kita lulus, bukan menjadi ujian ataupun cobaan yang membuat kita
menjadi semakin lalai ataupun jauh. Dan di antara bukti kelalaian seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Nabi SAW, itulah al-istidrad, ya. Ketika kita idza ra'aita, jadi ketika kalian menyaksikan ada seseorang yang kemudian dia selalu diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia sukai daripada urusan-urusan dunia, tetapi engkau menyaksikan dia ya semakin jauh kepada Allah, mudah bermaksiat kepada Allah, bahkan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah jebakan, ya, jebakan kepada kesesatan, ya. Seseorang itu telah diangkat daripada sungguhnya dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang endingnya, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjatuhkan azab yang besar kepada dirinya ataupun satu kaum yang ketika kelihatan adanya kemewahan tetapi waliyadzubillah ternyata itu hanya jebakan-jebakan karena dia tidak benar-benar terbukti bersyukur daripada hatinya, daripada lisannya, daripada perbuatannya dalam memanfaatkan maksimal daripada harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menuju keriduan, menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran dan bahan evaluasi buat kita semua. Ya. Baik, pertanyaan cukup baik, ya, sangat bagus sekali pertanyaan ini. Memang ada yang hal tadi saya belum sampaikan, ya. Nah, ini bisa kita lihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas, ya, ayat 77, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Jadi pada ayat ini kita bisa mengambil tiga penjelasan, ya. Ya, tiga peringatan kepada ayat ini. Pertama, orang yang selalu ngoyoh terhadap dunia, ya, ngoyoh, tahu Pak ya, ngoyoh, ya selalu banyak pokoknya, ya itu bahasa Jawa, ya. Saya kadang-kadang juga ada bahasa Jawa tapi kadang bahasa Indonesianya kurang pasnya gitu, ya. Jadi selalu mengumpulkan harta dan sebagainya, ya. Nah di sini Allah mengingatkan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, ya. Jadi jangan sampai kemudian banyaknya harta yang kita itu tidak ada yang direncanakan benar-benar untuk urusan akhirat kita. Nah, jadi harus ada porsinya yang jelas gitu, ya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedarnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal ayat-ayat yang lain Allah menyatakan ya tetap akhirat ini lebih utama, ya. Jadi diingatkan pada ayat ini wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun urusan dunia, Allah bilang, nah cirinya begitu. Jadi orang yang ngoyoh dengan banyak kemudahan harta dunia, dia dicirikan untuk kepada urusan dunia itu secukupnya saja, ya. Jadi kan kadang ada orang kita lihat, ya memang dia mungkin berinfak dan sebagainya gitu, ya. Tapi ternyata belanjanya untuk kemewahan urusan dunia itu banyak sesuatu yang sangat berlebih-lebihan. Ya, sebenarnya misalnya mobil cukup 1 atau 2, tapi dia pengen yang mungkin yang mewah sekarang turun terbaru, Lamborghini tak apa. Yang itu pun mungkin nggak dipakai gitu, ya. Mau jalan ke jalanan juga susah, ya. Mungkin dan sebagainya tidak sesuai dengan tempat pekerjaannya. Nah, walhasil seperti itulah, berlebih-lebihan terhadap. Nah, ini Allah mengingatkan ini, ya. Ini golongan yang pertama, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada juga golongan yang kedua, ya. Dia ngoyoh dengan akhirat. Ya, pokoknya akhirat terus. Dan ini memang ayat ini juga mengingatkan kepada para sahabat, ya. Untuk apa? Jangan sampai tidak punya porsi yang jelas untuk anak dan istrinya, karena ya, untuk urusan dunianya, karena jasadnya juga punya, ya. Jadi artinya pelit gitu, ya. Padahal uangnya banyak, ya, tapi untuk kesehatan badannya, anak dan istrinya, sekolahnya dan sebagainya itu tidak benar-benar terukur dengan alasan dia ini pokoknya aku untuk urus akhirat saja, ya. Jadi ini golongan yang kedua. Dia ngoyo akhirat. Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, menyatakan di sini tidak boleh juga seperti itu. Ya, bahkan dalam ayat yang lain artinya kalau kita menginfakkan sampai menyusahkan urusan-urusan wajib kita, nafkah wajib kita kepada anak istri kita, maka ini yang tidak boleh. Wa anfiqu fi sabilillah Wa anfiqu di surah Al-Baqarah, ya, ila tahlukati wa ahsinu. Jadi nggak boleh sampai setelah infak malah kita jadi miskin ataupun jadi kekurangan harta, anak istri kita tidak makan dan sebagainya.
Nah ini. Nah yang ketiga, nah ini ada untuk meluruskan. Yang ketiga, ada terkadang orang itu dia punya mindset, ya, dia merasa ya dunia dan akhirat itu harus seimbang. Nah, pernah mungkin Bapak itu ya, ya kita dunia akhiratnya harus seimbang. Tapi kata-katanya ada benarnya, ya. Tetapi seseorang itu menerapkan pada terapannya itu berbeda gitu ya. Walaupun kata para ulama, seseorang yang bilang dunia dan akhirat itu seimbang sebenarnya tidak seimbang juga, ya. Karena ukuran seimbang dia seperti apa? Misalnya dalam ibadah kepada Allah saja, kalau kita ukur misalnya sholat 5 waktu saja kan hanya memakan waktu ya tidak sampai 30 menit ya sehari semalam kalau sholat wajib saja gitu. Sedangkan Allah berikan waktu kita 24 jam ya. Tapi mindset yang dimaksud ketika kita terjebak ya dunia akhiratnya harus seimbang ya, tapi ada perkara-perkara yang harus kita buktikan. Akhirat itu tetap lebih utama. Jadi pada posisi-posisi yang kita mungkin tidak juga terlalu berlebihan hartanya ya, tapi kemudian kita juga alhamdulillah dalam hal ketaatan kepada Allah ya, kita juga ada kemudahan, punya anak-anak yang soleh dan sebagainya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu kita tetap harus lebih mengutamakan akhirat kita. Kita kencangkan terkadang-kadang ya. Terkadang kita harus lebih kencangkan. Misalnya ketika ada peluang untuk membangun masjid ataupun dan sebagainya ya. Iya ini mah bukan bagian saya lah, ini mah cukup yang dirut-dirut GM sajalah, hartanya baru bisa memberikan pengaruh. Tidak, terkadang kita juga harus ikut andil walaupun hanya sebagian daripada harta kita, tidak memberikan pengaruh untuk membuktikan adanya kecondongan yang benar selalu kita pada peluang-peluang ketaatan kepada Allah ya. Nah, kan saya sering menyampaikan itu ada barometer itu ketika ada kita punya tahu tentang kebaikan, peluang kebaikan ya, punya tahu, punya mampu, punya sempat, maka hati itu hendaknya punya mau. Ya kalau kita terapkan kepada sedekah ya, ada peluang bersedekah ya, tidak mesti banyak ya, sekecil apapun yang penting kita kemudian ikut andil berada pada keadaan-keadaan peluang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini mudah-mudahan bisa dijadikan timbangan-timbangannya ya, prinsipnya ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fil fasadi wa la tabghi fil ardi fil fasad wallahu la yuhibbul mufsidin ya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wallahu taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام وبالتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللمسلمين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.